Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada ghariban fatubal ghuraba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di waktu subuh ini, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita izinnya untuk kembali kita menghirup udara di pagi hari ini, merasakan segarnya, sejuknya di waktu subuh. Dan tentu saja kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita terbangun kembali, hidup kembali dari kematian sejenak kita. Salawat dan salam keselamatan selalu kita sampaikan kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ayuhal ikhwal ahibah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mengkaji satu topik penting, yakni hak-hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tunaikan. Di antara asbabul wurud dari pemilihan tema ini, karena akhir-akhir ini kembali kita dikejutkan dengan seseorang yang melakukan penghinaan kepada hadis Nabi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadis Nabi dan juga kepada Nabi, yang dilakukan oleh oknum tertentu yang entah apakah sudah dihukum ataukah belum, sudah ditangkap ataukah belum. Karena konon katanya yang akan ditangkap adalah yang menyebarkannya. Nah, ya, tidak tahu yang menghinanya ditangkap ataukah tidak. Dan ini kan terus berulang ya, terus berulang. Hampir di setiap tahun ada saja. Baik yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam negeri maupun oleh mereka yang di luar negeri dalam beragam bentuk, apakah bentuk lelucon, sindiran, pelecehan, karikatur, drama, film, dan lain sebagainya. Dan seakan-akan ini tidak pernah menimbulkan efek jera bagi mereka. Dan yang lebih menyakitkan adalah ketika itu datang dari orang-orang yang hari ini berbicara atas nama kebebasan. Ya, kemudian pada satu sisi dia melakukan penistaan atas nama kebebasan, namun di sisi lain mereka juga tidak mentolerir adanya kebebasan itu ketika kebebasan tersebut itu menggugat atau menyinggung apa yang menjadi kepentingannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu apa yang menjadi hak-haknya beliau. Jangan-jangan kita sudah hidup sekian puluh tahun ini, tetapi kita tidak tahu akan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Nabi? Yang tentu saja itu semua adalah kewajiban bagi kita untuk menunaikannya.
tidak pantas kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW mengharapkan syafaatnya, merindukan pertemuannya, ingin dekat dengannya di surga yang derajatnya paling tinggi. Namun pada saat yang sama kita tidak mengenal tentang hak-haknya beliau. Kalau tidak tahu tentang hak-haknya beliau, maka bagaimana mungkin kita bisa menunaikannya? Menunaikan hak-hak beliau yang harus, yang wajib umatnya tunaikan. Ayuhal ikhwah itulah yang insya Allah kita akan kupas pada pagi hari ini, tapi dalam bentuk yang global saja. Kenapa demikian? Karena kalau kita bahas secara terperinci membutuhkan waktu yang lama sekali. Iwafila bisa membaca atau nanti insya Allah kita coba daurahkan karena kami biasanya rutin mendaurahkan kitab ini. Ya. Yani kitab Asy-Syifa, ya. Kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Kitab ini adalah obat rindu kita. Obat rindu kita kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini menjelaskan, menggambarkan kepada kita semua berkaitan dengan hak-hak al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan namanya, kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang bagaimana atau seperti apa hak-hak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini dibagi menjadi 4 bagian, menjadi bagian 4 bagian besar, 4 bagian penting. Yang kemudian setiap bagiannya menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Menggambarkan kepada kita semua terkait dengan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada bagian yang pertama itu menjelaskan tentang keagungan, kemuliaan, ketinggian, kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu digambarkan dalam ratusan halaman, ya, digambarkan dalam ratusan halaman. Mulai dari pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkaitan dengan kesempurnaan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan lain sebagainya. Di dalamnya ada 10 pasal yang menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah SAW berkaitan dengan poin 1 ini, ya, bagian pertama ini, yakni keagungan Rasulullah SAW dijelaskan dalam banyak penjelasan. Kemudian yang berikutnya di bagian yang kedua adalah berkaitan dengan apa yang wajib ditunaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hak-haknya. Jadi kalau bab 1 itu berbicara berkaitan dengan keagungannya beliau, al-qismul awal fi ta'zimil aliyil a'la li qadri nabil Mustafa, ya, tentang keagungan dan ketinggian derajat dari al-Mustafa. Sedangkan yang kedua adalah menjelaskan terkait dengan al-qismu tsani fima yajibu 'alal anami min huquqihi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan berkaitan dengan hak-hak, ya, hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tunaikan. Yang itu dijelaskan dalam bab-bab yang cukup banyak dan dalam pasal-pasal yang cukup banyak. Ya. Kemudian di bagian yang ketiga adalah hal-hal yang mustahil bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, al-qismu salis fi ma yajibu li Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang wajib ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yastahilu fi haqqihi, dan seterusnya. Dan apa yang menjadi hal yang mustahil di dalam haknya. Dan ini dijelaskan dalam banyak bab dan juga dalam banyak pasal. Dan di bagian yang keempat, ya, di bagian yang terakhir dari kitab ini adalah berkaitan dengan al-qismu rabi fi tasarrufi wujuhil ahkami fi man tanaqqasahu aw sabbahu alaihi salatu wassalam, yakni hukuman, ya, perlakuan bagi mereka yang
menghina dan menista Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagian keempat ini adalah bagian yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan bagi siapa saja yang melakukan penistaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kitab ini kitab yang sangat luar biasa, kitab yang selalu menjadi perhatian para penguasa, para khalifah dari masa ke masa. Karena kitab ini disebut sebagai kitab terbaik yang menggambarkan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan hak-haknya yang harus kita tunaikan. Kitab ini adalah karya dari Abil Fadl Iyad bin Musa, atau yang kemudian dikenal dengan Qadhi Iyad. Ya. Karya dari Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala pada abad ke-6 Hijriah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba berikan sedikit paparan untuk menggambarkan kepada kita semua poin-poin utama yang bisa kita petik ya. Saya hanya akan menjelaskan poin satu saja dari kitab ini. Itu pun nggak semua, sebagian kecilnya saja. Ya, karena kitab ini termasuk kitab yang besar. Kitab ini lebih dari 600 halaman, ya, bahkan tergantung penerbitnya. Kita akan menjelaskan, kita akan mencuplik beberapa bagian saja dari keagungan Nabi Muhammad SAW dan hak-haknya yang harus kita tunaikan. Iwafillah, sebelum beranjak lebih jauh, kalau kita berbicara berkaitan dengan al-ulum an-nabawiyah, berkaitan dengan ilmu-ilmu terkait dengan kenabian, maka kita akan sampai kepada paling tidak 5 disiplin ilmu. Yang pertama adalah ilmu sirah, yang kedua adalah ilmu syama'il, yang ketiga ilmu fadail, yang keempat adalah ilmu dalail, dan yang kelima adalah ilmu khassais. Ilmu sirah insya Allah kita sudah sering mendengarnya ya. Kita sering mendapatkan kajian sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di program ngaji subuh juga ada satu hari yang membahas tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kitab sirah atau apa itu ilmu sirah? Ilmu sirah itu adalah ilmu yang membahas tentang informasi, berita terkait dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari demi harinya, malamnya, siangnya, dari mulai lahir sampai dengan wafat. Makanya para ulama menyebutkan ilmu sirah wa yabhasu fi akhbari Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wa ayamihi wa layalihi min hinal wiladah wa hatta al-wafat. Jadi menjelaskan berkaitan dengan akhbar kenabian, akhbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, informasi berkaitan dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hari demi harinya, dari mulai wafat, dari mulai lahir sampai dengan wafat. Beda dengan ilmu syama'il. Kalau ilmu syama'il itu menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam definisinya ilmu syama'il adalah wa yabhasu fis sifatil khalqiyyati wal khuluqiyyati linnabiyyi alaihi salatu wassalam. Ilmu syama'il adalah ilmu yang membahas tentang sifat khalqiyah, sifat penciptaan, wal khuluqiyah, dan sifat akhlak. Jadi menjelaskan dua hal, ya, sifat penciptaan, yang kedua adalah sifat akhlak. Apa itu sifat penciptaan? Sifat penciptaan itu semisal bagaimana misalnya tingginya Rasul, bagaimana misalnya rambutnya Rasul, bagaimana misalnya berkaitan dengan dadanya Rasul, begitu ya, terkait dengan tanda kenabian dan lain sebagainya. Adapun sifat khuluqiyah adalah tentang akhlaknya beliau, kedermawanannya, sabarnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah ilmu fadail. Ilmu fadail ini menjelaskan berkaitan dengan keutamaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
atas nabi-nabi yang lain begitu ya, atas nabi-nabi yang lain. Nah, lebih kurang demikian ya, karena menjelaskan berkaitan dengan fadail dari para anbiya, keutamaan dari para anbiya, dan bagaimana keutamaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap atau dibandingkan dengan para anbiya yang lain. Berikutnya ada ilmu dalail. Apa itu ilmu dalail? Kalau ilmu dalail itu berkaitan dengan kehebatan, berkaitan dengan keajaiban, berkaitan dengan kemukjizatan, berkaitan dengan karomah ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan keajaiban pada baginda Rasulullah itulah yang disebut dengan ilmu dalail. Dan yang terakhir apa itu ilmu khasais? Ilmu khasais adalah berkaitan dengan karakteristik yang merupakan karakteristik khas ya, karakteristik khas, ciri, pertanda dari siapa? Dari Rasulullah dan juga umatnya. Fi zatihi, maksudnya pada zatnya Rasulullah, wa ummatihi, dan juga umatnya Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi menjelaskan berkaitan dengan karakteristik dari kanjeng Nabi dan umatnya. Nah itu, jadi 5 tentang ilmu kenabian, al-ulum an-nabawiyah. Sampai mana kita belajar? Sirahnya sudah sama atau belum? Syama'ilnya sudah selesai ataukah belum? Fadailnya, dalailnya, khasaisnya. Dan pada saat yang sama kita mengaku kita umat Nabi Muhammad SAW. Malu kita ya, malu kita. Kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kita mengklaim sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita juga berharap mendapatkan syafaatul uzma nanti, di saat tidak ada pertolongan dan tidak ada yang mampu menolong kita. Tapi jangankan kita menunaikan hak-haknya, mungkin ilmu ini pun baru kita dengar atau sudah dengar namun belum pernah tahu apa isinya, belum tahu apa kandungannya, belum punya juga kitabnya. Allahu Akbar, masih jauh ya kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang ideal. Kita mungkin baru sampai kepada 1 dan 2 ya. Kita sedikit-sedikit mulai belajar sirah. Sedikit-sedikit setiap Rabiul Awal sekarang sudah mulai ada yang membedah kitab Syama'il ya. Dulu apalagi di sekitar 7 tahun yang lalu kitab Syama'il yang selalu kita bedah setiap tahunnya, setiap Rabiul Awal itu menjadi sesuatu yang masih asing. Alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir kelihatannya sudah banyak yang membedah kitab Syama'il. Alhamdulillah. Di Indonesia ya khususnya. Kemudian apa itu kitab fadail? Apa ilmu fadail? Dalail, khassais. Dan semuanya sebenarnya tentang kenabian. Dan mempelajarinya bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semuanya ini, 5 hal ini adalah bagian dari pembahasan ilmu hadis, ya, ilmu hadis, khususnya dalam konteks riwayat. Kenapa? Karena maudhu atau objek dari bahasan ilmu hadis riwayat adalah zatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sirah itu bagian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lainnya, syama'il juga, fadail juga, dalail juga, khasais juga. Karena di dalam pembahasan ilmu hadis riwayat, objeknya adalah zatu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah sahabat-sahabat semua, ibu fillah sekalian, kita ini adalah orang yang selalu berharap, atau umat Nabi Muhammad yang selalu berharap agar kita diaku sebagai umatnya nanti. Ya. Kita dengan berbangga juga mengatakan kami ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kita akan lihat bagaimana, apakah sudahkah kita menunaikan hak-haknya, sudahkah kita mempelajari ilmunya, sehingga dengan mempelajarinya kita makin dekat, makin kenal. Orang-orang yang kemudian ditakdirkan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perjumpaan dengan Nabi dalam mimpi itu haqqo,
karena tidak ada yang bisa menyerupai Nabi, setan tidak bisa menyerupai Nabi. Namun pertanyaannya, seperti apa sosok Nabi itu? Rambutnya, telinganya, badannya. Nggak mungkin kita kenal Nabi tanpa kita belajar syama'il. Ya, jangan-jangan kita bertemu dengan seorang tapi kita nggak kenal. Ya, padahal dia adalah sosok Nabi Muhammad SAW dalam mimpi kita. Baik. Sesungguh di antara kitab yang tidak akan pernah bosan membaca dan mengkajinya adalah Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Qadhi Iyad rahimahullahu taala. Kerinduan akan makin memuncah. Kitab ini benar-benar obat rindu. Selain itu ada kitab yang lain ya, ada Syama'il, Dalail, Fadail, Khasa'il, Sirah. Semuanya patut kita kaji. Nah, pada bagian pertama, bab pertama, hadis ke-7 pada kitab Asy-Syifa ada hal menarik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semua makhluk, termasuk bagi orang kafir dan orang munafik. Jadi dikatakan di bagian itu, ya dalam Al-Quran kan disebutkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 disebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat, sebagai penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konteks ini ada beberapa hal yang menarik ya. Jadi ketika Qadhi Iyad mengutip penjelasan dengan sigat tamrid, dia mengatakan qila lil jami'il khalqi lil mu'mini rahmatan bil hidayah wa rahmatan lil munafiq bil amani minal qatl wa rahmatan lil kafir bit ta'khiril azab. Allahu akbar. Ya, jadi saking rahmatnya, gitu, saking Nabi ini sebagai rahmat lil alamin, maka yang kebagian rahmatnya itu bukan hanya orang-orang mukmin, tapi orang munafik kebagian rahmat, orang kafir dapat rahmat. Apa bentuk rahmatnya? Ya, dikatakan di sini bahwa seluruh makhluk dapat rahmat. Rahmat bagi orang mukmin apa? Hidayah. Rahmat bagi orang munafik apa? Aman. Ya, amannya mereka dari pembunuhan. Iya kan? Pada zaman Nabi, orang munafik itu aman dari pembunuhan dunia ini. Kenapa? Karena dalam Islam kan jelas, seorang itu disanksi karena pelanggaran yang sifatnya zahir. Sedangkan orang munafik itu adalah menyimpan kekafiran dalam hatinya yang itu kalau tidak nampak kejahatannya tentu tidak akan dikenai hukuman, karena kita punya prinsip untuk menghukumi perkara yang zahir kan. Ya. Orang munafik yang kemudian mencelakai Rasulullah, itu dihukum. Tetapi karena kemunafikannya saja tapi belum nampak dalam bentuk tindakan, maka mereka tidak dihukum. Ya, mereka tidak dihukum. Jadi orang-orang munafik yang kemudian sudah melakukan kejahatan langsung nyata, itu mendapatkan balasan yang sangat keras. Tetapi kalau belum sampai bab tindakan fisik yang nyata gitu, itu tidak dihukum karena kebenciannya, ya, iya kan? Orang-orang munafik itu nggak dihukum karena kebenciannya, sesuatu yang tersimpan di balik dada-dada mereka, dan mereka aman saja, ya, meskipun orang munafik itu adalah orang yang izharul Islam wa ikhfaul kufri, menampakkan keislaman namun sesungguhnya menyembunyikan kekafiran. Kemudian orang-orang kafir mendapatkan rahmat. Iya, apa rahmatnya? Bitakhiril azab, diakhirkan azabnya. Dulu umat sebelum Nabi Muhammad, orang-orang yang mendustakan nabinya langsung di bumi hanguskan di dunia juga. Ya, orang-orang yang mendustakan nabi, orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang mencelakai Nabi, orang-orang yang hendak membunuh Nabi, bahkan mereka
sudah banyak membunuh para nabi bahkan Bani Israel itu. Maka azabnya tunai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunaikan di dunia, habis mereka. Menderita mereka sejak di dunia. Tapi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mendustakan Nabi tidak langsung disambar petir. Orang-orang yang mendustakan Nabi tidak langsung ditenggelamkan. Orang-orang yang mendustakan Nabi tidak langsung diguncang, ditelan ke dalam perut bumi, tidak. Ya, berbeda ya. Itu adalah bagian dari rahmatnya. Jadi rahmatnya Rasulullah itu sampai dirasakan oleh semua makhluk, hatta orang kafir. Azabnya nanti, ya, mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Makanya katakan dalam pernyataan di dalam kitab ini, katakan waqala as-Samarqandi rahmatan lil alamin yakni lil jinni wal insi, katanya. Yani kebaikannya itu, rahmatnya itu adalah yakni lil jinni, untuk jin, wal insi dan manusia. Ya. Kemudian juga dikatakan tadi lil mu'minina rahmatan bil hidayah wa rahmatan lil munafik bil amani minal qatli wa rahmatan lil kafiri bit ta'khiril azab. Allahu akbar. Nah, kemudian iwa pilihan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya kutip lagi misalnya dalam kitab Asy-Syifa ini, ya, di dalam kitab Asy-Syifa ini, bagaimana luar biasanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan di sini bahwa wahwa inda Ibni Abbasin wa ghairihi ma'na qulihi ta'ala ilal mawaddata fil qurba, dalam Quran Syura ya, ayat apa namanya, ayat berapa ini, ayat 23 ya. Dikatakan di sini wa kaunihi min asyrafihim wa arfa'ihim wa afdalihim wa ala qiraatil fathi hadhihi nihayatul madhi thumma wasafahu ba'du bi awsafin hamidatin wa asna alaihi bi mahamidin katsiratin. Allah. Ayat itu menjelaskan berkaitan dengan kemuliaan, ketinggian, keutamaan, pujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di situ oleh Qadhi Iyad di dalam kitabnya, masih di bagian yang pertama, beliau mengatakan wa qala ba'duhum a'tahu ismaini min asma'ihi raufur rahim. Dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala menamai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan asmanya, dan tidak ada nabi yang diberikan dua nama sekaligus, Raufun Rahimun, yang Rauf dan Rahim ini merupakan bagian dari Asmaul Husna, jadi asmanya Allah diberikan, disifatkan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Raufur Rahim, ya, Raufur Rahim. Makanya kata para ulama, a'tahu ismaini, Allah Ta'ala memberikan dua nama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min asma'ihi, dari asmanya Allah. Apa itu? Raufun Rahimun, ya, Rauf dan Rahim. Nah, itulah ya hal-hal yang saya kira penting untuk kita perhatikan. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan Al-Quran surah An-Nisa ayat 80. Ketika Allah menyebutkan mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul, sungguh ia telah menaati Allah. Dikatakan di sini berarti ketaatan kepada Rasul itu adalah bukti dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaati Rasul sama dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal yang sangat luar biasa, dan tidak ada satu nabi pun yang dipuji sedemikian rupa oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah. Makanya kami
Kita semua tidak habis pikir dan heran dengan pernyataan orang-orang bodoh pada hari ini ketika mengatakan, katanya bahwa tidak ada jaminan ya Nabi Muhammad itu masuk surga. Tidak ada satupun katanya ayat dan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu masuk surga. Itu adalah pernyataan bodoh yang lahir dari orang-orang yang sangat bodoh. Padahal pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi pujian kepada nabi-nabi yang lainnya. Sanjungannya melebihi sanjungan kepada nabi-nabi yang lainnya. Dan Allah bahkan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan Rasul, Allah dan malaikat, ya, Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, adapun fakta hari ini sungguh menyakitkan ya. Sebagian orang mengaku mewarisi kerahmatan Rasulullah, mengampanyekan kerahmatan Islam, namun mereka keras dan memusuhi sama Muslim. Sebaliknya mereka berkasih sayang orang-orang kafir. Padahal karakter umat Nabi Muhammad itu keras pada orang kafir dan lemah lembut kepada kaum muslimin. Inilah gambaran sebagian umat Rasulullah sedang dalam keadaan sakit. Nah, tentang keagungan Nabi. Dalam Al-Quran tidak ada Nabi yang dipuji begitu tinggi melebihi Nabi Muhammad SAW. Dalam satu ayat, Nabi SAW disebut sebagai teladan yang baik, uswatun hasanah. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 29. Dalam ayat yang lain tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala menyebut baginda Rasul sebagai manusia dengan pribadi yang benar-benar agung. Lihat Al-Qalam ayat 4 ya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana keagungan itu dicapai? Jawabannya adalah dalam keterangan dalam Al-Quran surah Al-An'am bisa menjadi kunci jawabannya. Dalam surah itu diceritakan nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nuh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, dan lain-lain. Pendeknya, ada 18 nabi dikemukakan di situ. Pada ayat ke-90 disebutkan, ya, setelah cerita nabi-nabi itu, lalu Allah menegaskan mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Dan para nabi dan rasul Allah itu adalah mereka yang mendapatkan bimbingan Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka, ya, dalam firman-Nya. Ini bisa kita simpulkan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewarisi kemuliaan, keistimewaan nabi-nabi terdahulu, sehingga membentuk akumulasi keagungan yang benar-benar agung pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iwafillah, bahkan Imam Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa menyatakan ijma bahwa orang yang melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hukumnya haram dan orang yang melakukannya wajib dihukum mati. Ini ijma, tidak ada satupun yang berbeda. Hukum dan hukuman ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi maupun ijma para sahabat. Qadi Iyad juga menuturkan bahwa di samping berdasarkan ijma, hukuman atas orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdasarkan qiyas, karena perbuatan menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengurangi derajatnya menunjukkan bahwa pelakunya merupakan orang yang sakit hatinya dan sekaligus termasuk bukti buruknya niat terkait dengan kekafirannya. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada bagian yang keempat, tepatnya pada bab yang kedua, itu ada penjelasan berkaitan dengan fi bayani ma huwa fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam sabbun au naqsun min ta'ridin au nassin. Tentang penjelasan bagi orang yang menista, ya, sabbun, ya. Jadi penistaan. Au naqsun atau naqsun itu berarti mengurangi, merendahkan. Ya, ada yang kurang pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pelecehan, ya. Maka itu hukumannya sangat tegas. Di muqaddimah bagian yang keempat,
Beliau mengatakan, ya, kitab ini berbunyi begini, ya. Qala al-Qadi Abul Fadl wafaqahullahu qad taqaddama minal kitabi wa sunnah, katanya, wa ijma'il ummah ma yajibu minal huquqi lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yata'ayyanu lahu min birrin au tawfirin wa ta'dhimin wa ikramin wa bihasabin hadha harramallahu ta'ala adahu fi kitabihi wa ajma'atil ummah ala qatli ala qatli mutanakkisihi minal muslimina wa sabbih. Ini sudah menjadi ijma' tentang haramnya dan wajibnya hukum dengan hukuman mati. Siapa saja yang menganggap bahwa pada diri Rasulullah itu ada sesuatu yang rendah, kemudian mencari-cari kesalahan, mengungkap sesuatu yang tidak ada pada Rasulullah yang dinisbatkan sebagai aibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghinanya, melecehkannya, membuatnya sebagai guyonan, bahkan itu sudah cukup, ya, dikatakan sebagai bentuk sabun, ya. Jadi semua termasuk tasghir, ya, tasghir lisa'anihi au ghaddi minhu wal aibi lahu, ya, hanya membuat rendahnya, remehnya gitu, ya. Rasulullah SAW tidak menghina, tidak melecehkan, tidak, tapi hanya menganggap ada yang kurang pada diri Rasulullah SAW, maka fahuwa sabun, itu bagian dari pelecehan, itu bagian dari penistaan. Wal hukmu fihi hukmu sabbi, dan hukum padanya adalah hukum penistaan. Apa itu? Yuqtalu kama nubayyinuhu, adalah dibunuh sebagaimana yang akan kami jelaskan, kata Qadiyat. Tidak ada satupun perbedaan di sini. Qadiyat juga menuturkan bahwa di samping berdasarkan ijma tadi, ya udah, ya, juga berdasarkan qiyas. Baik, hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tunaikan apa saja? Banyak sebenarnya. Kalau dirangkum mungkin ada ratusan, ya. Kalau dirinci, kalau saya rinci dari kitab ini mungkin ada ratusan. Tapi globalnya paling tidak kita bisa simpulkan begini. Pertama adalah mencintai beliau, melebihi kecintaan kepada sesuatu apapun. Jadi yang pertama adalah mencintai beliau, melebihi kecintaan kepada segala sesuatu. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Taubah ayat 24. Jadi siapakah yang lebih dicintai kira-kira? Apakah bapak-bapak, ya, bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian yang kamu usahakan, ya, amwalun iktaraftumuha, atau tijarah wa tijaratun tahsyawna kasadaha, ya, atau perniagaan yang kamu khawatirkan kerugian, atau mungkin masakin, tempat tinggal, ya, taradawnaha, yang kamu sukai gitu, rumah yang hasil nyicil begitu, ya, udah di bagus-bagus gitu, ya. Apakah itu lebih kamu cintai, lebih kamu sukai, melebihi kecintaanmu kepada siapa? Ahabba ilaikum minallahi wa rusulihi wa jihadin fi sabilillah. Melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan juga jihad fi sabilillah. Kalau itu terjadi, maka apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya. Itu ancaman yang luar biasa. Tunggulah sampai Allah mendatangkan putusan. Kalau itu semua lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, maka jangan terlalu berat dengan harta, ya. Harus ringan harta itu. Lepas ya lepas, tinggalkan ya tinggalkan. Ya. Jadi jangan terlalu cinta pada harta. Karena kecintaan kita pada harta akan mengantarkan pada datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Qadiyat juga menyatakan ayat ini cukup menjadi anjuran dan bimbingan serta hujah untuk mewajibkan mencintai beliau dan kelayakan beliau mendapatkan kecintaan tersebut. Karena Allah menegur orang yang menjadikan harta, keluarga, anaknya lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya, dan mengancam mereka dengan firman-Nya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 24 ini.
Ya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya. Kemudian di akhir ayat di akhir ayat menamakan mereka sebagai orang fasik dan memberitahukan bahwa orang tersebut termasuk sesat dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini keras sekali. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, dan seluruh manusia. Satu itu ya, hak yang harus kita tunaikan. Cintai melebihi kecintaan kita pada perniagaan kita, pada rumah kita, pada anak kita, pada istri kita, pada suami kita, pada orang tua kita. Haknya Nabi itu wajib kita tunaikan. Yang kedua, membuktikan kecintaannya. Jadi kita wajib membuktikan kecintaan kita ini. Qadhi Iyad rahimahullah kurang lebih mengatakan begini, ketahuilah barang siapa mencintai sesuatu pasti dia akan mengutamakannya, ya kan? Aku cinta tapi tidak menuduhkannya pada sesuatu yang utama, itu bohong. Dan berusaha meneladaninya, mengikutinya. Kalau tidak demikian berarti cintanya tidak dianggap benar, hanyalah pengakuan belaka. Cinta yang dusta. Orang yang benar pengakuan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menampakkan tanda atau bukti kecintaan tersebut pada dirinya. Tanda cinta pada Rasulullah adalah meneladaninya, mengamalkan sunnahnya, mengikuti semua ucapan dan perbuatannya, melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya, serta menghiasi diri dengan adab-adab yang beliau contohkan, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan lapang maupun sempit. Itulah yang disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa. Nah, keimanan yang rinci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meliputi berapa hal. Nah, bagian yang kedua ini, pembuktian mana tadi? Pembuktian iman ini, pembuktian cinta ini, itu rinciannya satu, membenarkan seluruh berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membenarkan semuanya, apapun yang diberitakan oleh Rasulullah dibenarkan. Selama sahih ya. Nah, kapan kita tahu sahih atau dhaifnya? Makbul mardudnya ada di ilmu hadis itu. Ya, kita belajar ilmu hadis, tahu mana riwayat yang makbul, mana yang mardud, maka yang makbul kita terima. Ya, kenapa? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilisankan oleh baginda Nabi adalah wahyu yang diwahyukan, bukanlah hawa nafsu. Kemudian yang kedua, rincian dari poin yang kedua tadi, menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan. Nah, ini jelas sekali ya. Ini konsekuensi kan? Konsekuensi ketaatan ya begini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubattilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, atiullaha, taatilah. Ati'ullaha, taatilah Allah. Wa ati'ur rasula, taatilah Rasul. Lalu apa? Wala tubtilu a'malakum. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Ya, dengan menyelisihinya maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda bahwa taat pada beliau menyebabkan seorang masuk jannah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dikatakan di sini kan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku surga balasannya, dan siapa yang tidak taat padaku maka dia orang yang aba, dia sungguh telah enggan. Yang ketiga adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selain dengan syariatnya. Jadi kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas tentang tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa sholat karena hadis Nabi kan? Kita bisa manasik haji karena hadis Nabi Muhammad SAW. Hari ini ada orang gila yang mengatakan bahwa hadis itu adalah rekayasa atau karangan orang-orang rekayasa atau karangan semata gitu ya. Nah, dan isinya adalah kebohongan katanya. Itu orang gila yang tersimpan dalam dirinya kekafiran, dan sungguh ketika dia melakukan itu dengan istihza untuk melecehkan, maka sungguh dia telah kafir dan halal darahnya untuk dibunuh.
Kemudian yang ketiga adalah mencintai ahlul bait dan para sahabat beliau. Kita wajib mencintai ahlul bait, ya, mencintai ahli bait dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan cinta yang wajib. Barang siapa membenci ahli bait atau sahabat beliau yang telah diridai oleh Allah Taala, ya, ia telah membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara langsung atau tidak. Karena Rasul pernah bersabda, la tasabbu ashabi, la tasabbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian benci sahabatku. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, bayangkan, itu tidak akan mengalahkan satu mud, dua telapak ini telungkup, ya, sedekahnya mereka, sedekahnya sahabat, bahkan setengahnya pun tidak. Keagungan mereka itu dipuji, demikianlah Rasulullah SAW. Termasuk juga ahlul bait, ya, yakni keluarganya Rasulullah SAW. Yang keempat, haknya Nabi yang kita harus tunaikanlah bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala merintahkan orang-orang beriman untuk bersolawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi, bayangkan. Kemudian wahai orang yang beriman, solawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Bahkan banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan keutamaan solawat, ya. Di antaranya adalah awla nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan, kata Nabi. Yang manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi SAW. Jadi bersolawatlah kepada baginda Nabi. Perbanyaklah solawat dalam setiap kesempatan kita. Alhamdulillah, saya kira itu, ya. Ini mungkin secuil saja itu 4 poin kecil dari deretan hak-hak beliau yang tersimpan dengan baik, didokumentasikan dengan baik oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang mencapai lebih dari 600 halaman, menggambarkan berkaitan dengan hak-haknya beliau yang kita harus tunaikan. Tadi itu yang global-global saja. Mudah-mudahan kita makin bersemangat, ya, untuk mengkaji apapun yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita semua, dan kita betul-betul membuktikan cinta kita, bukan cinta dusta, bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.